Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maman Racing di channel Bagong Film Mantap. Dilanjut dari adegan si Ririn yang kemarin habis cuci muka, dia mendapat sebuah pesan yang berisikan video. Melihat video itu, jantungnya pun berdebar-debar, mata berkunang-kunang, gigi menguning, dan mata memerah. Pokoknya nggak karuan deh, kayak gejala mabuk tai gitu guys. Nah, karena itu ia takut masa lalunya bakal terulang kembali. Dan tentunya benar saja, ketika si Ririn sedang dinner bersama calon suami dan calon mertuanya, di situ mulai terjadi teror yang berupa SMS menamakan dirinya sebagai master. Ancaman itu berisikan bahwa jika si Ririn harus mengikuti perintahnya, kalau tidak mau, maka video itu akan disebar ke semua orang. Dia pun mulai mengikuti permintaan yang diperintahkan oleh si master, yang dimulai dengan meminta si Ririn pap tetenya. Dan masih banyak yang lainnya juga. Keesokan harinya, ketika berada di kelas, si Ririn mendapat ancaman lagi. Di sini ancaman berisi master akan mengirimkan video tanpa busananya kepada para siswa. Sampai si Ririn ketakutan dan menangis histeris. Ketika para siswa mulai mendapat pesan dan dimulai dengan hitungan mundur, di sini si Ririn benar-benar ketakutan sampai ia lemas tak berdaya. Tapi ketika semua siswa mulai terhening, tatapan mereka bukanlah mengarah kepada si Ririn. Mereka serentak menatap si Yayang, karena ternyata yang ada di foto dan video itu adalah merupakan si Yayang. Si Yayang pun sontak langsung berlari keluar kelas karena malu. Di sini si Ririn merasa geram dan pundung ya. Sampai akhirnya dia meminta bantuan kepada Mang Gogok yang kini sudah pensiun jadi polisi. Si Ririn meminta menyelidiki siapa sih si master sebenarnya. Ririn pun memulai dengan menanyakan kronologi bagaimana yang sebenarnya terjadi kepada si Yayang, hingga dia bisa terjerat dengan si master itu. Yayang pun bercerita, itu dimulai ketika dia sedang melakukan pengencerotan dan perkembangbiakan bersama cemewewnya, yaitu si Dodong. Tapi dia nggak tahu kalau proses penanaman timunnya itu direkam sama si Dodong. Hingga akhirnya si Yayang tidak sengaja membuka komputer si Dodong, yang ternyata isi komputernya tuh seperti komputer mimin kita. Di sini si Yayang melihat banyak banget video-video cewek seumurannya yang sedang melakukan proses penanaman terong dan timun, termasuk adegannya sendiri tentunya. Dia tentunya langsung menghapus semua video tersebut ya. Dan ketika si Dodong tahu, dia marah dan mulai mengancam dan hampir memukul si Yayang. Dari sini si Dodong dijadikan kandidat terkuat menyandang titel master. Kemudian si Ririn pun mulai melakukan penyelidikan terhadap si Dodong. Dia mengikutinya secara diam-diam agar mengetahui seluruh gerak-geriknya. Sampai satu waktu si Ririn hampir ketahuan dan dia dikejar oleh si Dodong dan teman-temannya. Tapi untung saja ada Mang Gogok di situ yang menyelamatkan dari kejaran Dodong and Friend. Di sini Mang Gogok malah berhasil meng-knock out salah satu teman si Dodong dan berhasil mendapatkan data-data mereka yang dianggap mencurigakan. Besoknya Mang Gogok dan Teh Ririn berdiskusi dan merencanakan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi si Ririn malah jatuh tersungkur teman-teman. Dan ketika Mang Gogok melihat HP-nya, ternyata foto-foto si Ririn sudah beredar luas dan laris manis di internet. Akibat hal ini, si Ririn sudah putus asa nih. Dan Ririn ingin melakukan aksi bunuh diri. Tapi upayanya itu terhenti ketika ia tiba-tiba mendapatkan pesan video yang menunjukkan si Yayang tengah disekap dan master berkata, "Sampah! Jika tidak menuruti permintaan master, maka akan terjadi hal buruk kepada si Yayang." Tentunya si Ririn langsung OTW dan mengabari si Mamang Gogok agar segera menyusulnya ke tempat yang ditentukan si master tersebut. Di situ Ririn dihadapkan pada obat penawar yang dulu pernah ia rasakan.
Si Ririn pun langsung menenggaknya. Dan ketika ia bangun, di hadapannya sudah berjejer segerombolan cucunya Sugiono. Tahu kan kakek Sugiono, teman-teman? Tapi si Ririn masih bisa mengenali salah satunya, yaitu muridnya sendiri, si Dodong. Ririn pun langsung meminta agar segera melepaskan si Ayang karena ia merasa telah mengikuti semua permintaan Master. Namun di sini si Ririn menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata si Ayang bukanlah korban, melainkan ia adalah pimpinan dari geng Casbul itu. Ini cewek tapi kok bagong banget ya teman-teman. Benar-benar ini cewek nggak ada akhlak ini teman-teman. Dan si Dodong ternyata hanya dimanfaatkan saja selama ini. Ternyata semua yang telah diceritakan si Ayang adalah bohong teman-teman. Dan faktanya sudah diputar balikan oleh si Yayang yang membagongkan ini teman-teman. Pokoknya rasanya bagong banget. Jadi apakah si Yayang ini master? Tapi ternyata bukan dia teman-teman. Di sini geng Casbul ini hanya mengikuti perintah master karena mereka ternyata dibayar dengan bayaran yang cukup tinggi. Dan ketika mereka mulai merekam dan mulai ingin melucuti baju si Ririn, datanglah Mang Gogok kayak pahlawan gitu teman-teman. Dia datang dari balik kegelapan dan dengan semangat dan pengalaman bertarungnya sebagai polisi veteran, dia pun bertarung dengan gagahnya teman-teman. Tapi kalah. Si Mamang Gogok pun ditelanjangi dan dia diikat. Namun si Mamang Gogok tidak mau eleh-geleng pokoknya teman-teman, karena ternyata dia sudah menghubungi teman-temannya dari pihak kepolisian dan dia sudah mengirimkan titik koordinat lokasinya. Tak lama berselang, sirine polisi pun membuat kocar-kacir para cucunya kakek Sugiono tersebut hingga akhirnya mereka semua tertangkap. Dan di sini polisi mengambil HP si Yayang dan mendapatkan nomor asli dari si Master teman-teman. Nah ini dia nih jalan menuju si Master, kayak raja terakhir di game-game aja ya teman-teman. Oke. Mereka pun akhirnya mulai melakukan pelacakan pada nomor tersebut yang menuntun mereka ke sebuah rumah. Disinilah semua sudah bersiap dan sudah menyiapkan kepalan tangan masing-masing. Tapi ternyata pelaku utama atau si Master hanyalah merupakan seekor bocil teman-teman. Aduh, ini bocil emang gak ada akhlak teman-teman. Jadi sebenarnya Master yang asli itu adalah ayahnya si bocil ini teman-teman. Cuma dia sudah tertangkap polisi dengan kasus yang berbeda beberapa bulan yang lalu. Nah, si bocil ini nih nggak sengaja menemukan ponsel ayahnya dengan password admin dan username itu. Dan semenjak itu bocil inilah yang menggantikan peran ayahnya sebagai si Master. Emang apa sih nggak boleh? Ada akhlak ya. Kemudian di sini si Ririn yang tadinya sudah ingin menghajar dan menghabisi si Master itu, kalau bisa si Ririn itu malah pengen mengacak-ngacak, menjambak rambut dan menyemekdownnya teman-teman. Tapi dia malah luluh karena bocil ingusan itu terus menangis teman-teman. Aduh, di sini pun bocil ingusan itu tidak dipenjarakan karena ya masih di bawah umur gitu teman-teman. Alhasil dia hanya direhabilitasi dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang akhirnya si Ririn bisa kembali hidup dengan normal. Good job. Film pun diakhiri dengan ending yang sangat membagongkan. Ya begitulah ceritanya teman-teman. Semoga Anda terhibur dan puas mendengarkan saya membacot dan bercerita untuk kalian. Jadi stay chill dan manjakan kaum rebahan.